Om Swastiastu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis laba kotor yang dimulai oleh Saya, Dewa Ayu Putu Krisdiantari, nomor absen 2, sebagai moderator pertama, akan menjelaskan tentang macam-macam laba. Di sini ada dua macam laba, yaitu laba kotor dan laba bersih, di mana laba kotor merupakan laba yang diperoleh sebelum dikurangkan biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Sedangkan laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak. Data untuk melakukan analisis laba kotor. Yang pertama, laba pada beberapa periode sebelumnya. Yang kedua, pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Yang ketiga, target yang telah ditetapkan. Saya, Dayu Reganga Dewi, absen 16, moderator kedua akan menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Dalam praktiknya, perubahan yang terjadi dalam laba kotor disebabkan dua faktor, yaitu yang pertama faktor penjualan, yang kedua faktor harga pokok penjualan. Faktor penjualan adalah omset barang atau jasa yang dijual baik dalam unit ataupun dalam rupiah. Besar kecilnya penjualan ini penting bagi perusahaan sebagai data awal dalam melakukan analisis. Sementara itu, penjualan dipengaruhi oleh faktor harga jual dan faktor jumlah barang yang dijual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan laba kotor disebabkan tiga faktor berikut. Yang pertama, perubahan harga jual. Yang kedua, perubahan jumlah kuantitas. Yang ketiga, perubahan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan suatu produk banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain. Yang pertama, harga bahan baku. Yang kedua, upah tenaga kerja. Yang ketiga, kenaikan harga secara umum. Saya Nida Putuskarini, moderator ketiga, akan menyajikan materi manfaat analisis laba kotor. Yang pertama, itu untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Lalu yang kelima, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Yang keenam, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Yang ketujuh, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Lalu yang terakhir, nomor 8, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Selanjutnya, saya Nima Dedu Inalayani, nomor absen 34, menjadi moderator keempat, akan menjelaskan skema perencanaan laba kotor yang akan dimulai oleh selisih laba kotor. Selisih laba kotor dianalisis lebih lanjut ke dalam. Yang pertama, analisis selisih penjualan yang meliputi analisis selisih harga jual dan selisih volume atau kuantitas penjualan, di mana selisih harga jual adalah selisih yang timbul karena perbedaan harga jual sesungguhnya dibandingkan dengan harga jual yang dianggarkan. Sedangkan selisih kuantitas penjualan adalah analisis penjualan yang disebabkan perbedaan antara kuantitas penjualan sesungguhnya dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan. Yang kedua, analisis selisih harga pokok penjualan yang meliputi analisis harga pokok penjualan dan selisih volume atau kuantitas harga pokok penjualan, di mana selisih harga pokok penjualan adalah selisih yang timbul karena perbedaan harga pokok penjualan sesungguhnya dibandingkan dengan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Sedangkan selisih harga kuantitas harga pokok penjualan adalah selisih harga pokok penjualan yang timbulnya disebabkan perbedaan antara kuantitas penjualan yang sesungguhnya dibandingkan dengan kuantitas harga pokok penjualan, di mana selisih komposisi penjualan adalah selisih yang timbul
yang disebabkan perbedaan laba kotor pada komposisi sesungguhnya dibandingkan dengan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan. Selisih kuantitas penjualan final adalah selisih yang disebabkan perbedaan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan dengan laba kotor yang dianggarkan untuk periode yang bersangkutan.